Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas info saham tentang perusahaan PT Berkah Mulia Mandiri Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu B2, yaitu perdagangan bitumen dan pengolah terminal bitumen. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini, yaitu kegiatan usaha perusahaan berdasarkan anggaran dasar dan atau KBLI adalah maka kegiatan usaha utama dalam bidang perdagangan besar bahan konstruksi lainnya. Nah, masuk konstruksi lain itu gimana? Ini ada bahan nama tuh konstruksi seperti aspal, teman. Bahannya itu nanti saya lihat kan, teman ya. Kegiatan usaha penunjangan perusahaan yaitu di bidang aktivitas perusahaan holding KBLI. Nah, serta di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Namun kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh perusahaan adalah dalam bidang perdagangan bitumen dan pengolahan terminal bitumen. PT Berkah Mulia Mandiri Tbk perusahaan adalah perusahaan yang berdiri lebih dari 20 tahun dan telah berpengalaman di bidang perdagangan bitumen yaitu aspal dan jumlah besar, di mana masih sedikit perusahaan sejenis yang ada pasar yang masih sangat besar, teman-teman. Itu dia. Untuk alamat emiten ini, teman-teman, yaitu di Jalan Mago Mulyo Industri 1 Blok C 10 Kompleks Sri Mulia Tambak Sari Oso Asem Romo Surabaya 60184. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu di http://www.berkahmuliamandiri.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Ini dia teman-teman. Dan ini proyek ini konstruksi ya. Nah, yaitu mengaspalkan teman-teman. Nah, ini dia. Jadi ini membuat aspal teman-teman. Nah, ini adalah proyeknya. Jalan tol Bali Mandala, nah jalan tol Walu Juanda Surabaya. Nah, ini dia. Dan ini buat aspal teman-teman, konstruksi itu dia. Nah, ini dia kegiatan operasionalnya. Proses konstruksi terminal aspal curah ini. Ruang pompa penyaluran aspal. Nah, tetap bisa cek sendiri di websitenya dan di prospektusnya itu. Oke, kita lanjut. Informasi perusahaan info ini. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 550 juta lembar saham dari total saham yang dicatatkan yaitu 31,3%. Harga penawar rentang dari 131 sampai 140. Dana diperoleh sekitar 72M sampai 77M. Untuk penahan awal yaitu di tanggal 20 Juli sampai 25 Juli tahun 2023. Untuk penahan umum yaitu di tanggal 2 sampai 4 Agustus 2023. Untuk penjatahan saham di tanggal 4 Agustus tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 8 Agustus tahun 2023. Untuk underwriternya XA yaitu NH Kolindo Sekuritas Indonesia. Masuk ke papan pengembangan. Lalu ada waran teman-teman, di mana 4 saham dapat 1 waran teman-teman, yang lumayan menarik. Itu dia. Nah, itu dia teman-teman untuk informasi perusahaan info ini. Oke, kita lanjut ke rencana penggunaan dana ini. Sekitar 9 miliar teman-teman akan digunakan untuk belanja modal perusahaan yang tergolong dalam CAPEX. Lalu sisanya akan digunakan untuk keperluan modal kerja yang tergolong dalam operasional expenditure OPEX seperti biaya operasional, pembelian bahan baku pendukung, biaya logistik, pembayaran upah maupun tunjangan tenaga kerja, dan biaya pemasaran produk perusahaan ini. Nah, itu dia teman-teman rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut ke struktur pemegang saham teman-teman. Nominal 50 per saham teman-teman. Nah, ini jadi sebelum info itu 50 per saham ya. Oke, kita lihat ada PT Mega, terus juga ada Megawati, terus juga ada Lasmono dan Dape. Nah, kalau kita lihat teman-teman, hanya sedikitnya pemegangnya nih. Kalau saya lihat sih ada lockup, nanti saya lihatkan ya teman-teman, itu dia. Oke, untuk jumlah saham yang akan disetorkan penuh ada sekitar 1,7 miliar. Wah, lumayan kecil ya teman-teman itu. Nah, ini juga 61% ini teman-teman, pemegang paling tinggi. Tuh. Oke, kita lanjut ke lock-up-nya teman-teman. Pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, selama 8 bulan mereka tidak bisa itu melakukan penjualan teman-teman atau mengalihkan sahamnya teman-teman. Itu dia. Nah, kalau kita lihat sih ada Ibu Megawati, terus juga ada PT Mega ini, Lasmono Iman, Dape. Nah, jadi semuanya nih di lock up teman-teman, pemegang lamanya ini. Nah, lumayan sih teman-teman. Jadi semuanya tuh di lock up. Jadi tidak ada nama tuh mereka mau menjual teman. Itu dia pada saat nama tuh info nanti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada struktur hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan perusahaan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum teman-teman. Nah, ini dia. Silakan teman-teman lihat ya. Kalau saya lihat sih PT Eka Sumber Alpha ini nggak jelas sih teman-teman. Saya ambil di prospektusnya ini. Saya lihat. Ini kurang jelas nih teman-teman. Nah, ini dia. Megawati ini. Nah, ini ada strukturnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di prospektusnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita masuk ke laporan keuangannya teman-teman. Oke,
kita lihat untuk asetnya teman-teman. Dari tahun 2020 ya. Untuk total aset Ancelnya nyata mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 nyata mengalami penurunan. Untuk total aset tidak lancar ternyata mengalami peningkatan, lumayan sih peningkatannya. Jadi untuk total asetnya nih dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan teman-teman, meskipun agak sedikit ini turun di tahun 2022 total asetnya tuh. Untuk liabilitasnya teman-teman, kita lihat untuk jangka pendeknya, ternyata untuk utangnya nih mengalami penurunan teman-teman. Untuk jangka panjangnya nyata tahun 2020 dia meningkat di tahun 2021 untuk utangnya, tapi di tahun 2022 menurun untuk utangnya. Jadi untuk total liabilitasnya teman-teman dari tahun ke tahun, kalau kita lihat dia mengalami sedikit penurunan teman-teman di tahun 2022. Itu dia teman-teman. Untuk total ekuitasnya dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan. Nah itu dia teman-teman untuk laporan keuangan di perusahaan ini. Oke, kita lanjut ke nama tuh laporan laba ruginya teman-teman. Nah ini dia, kita lihat di tahun 2020 ya untuk pendapatan netonya. Ternyata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan teman-teman itu, dan juga beban pokok pendapatan nyata mengalami peningkatan juga pastinya. Laba bruto juga ya teman-teman, laba sebelum pajak juga pasti ada itu setelah pajak. Oke, kita langsung saja teman-teman, kita lihat nama itu laba komposit tahun berjalannya. Jadi dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan. Nah, di tahun 2020 ke tahun 2021 nih lumayan tinggi meningkatnya teman-teman. Tapi di tahun 2022 dia sedikit untuk meningkatnya. Tapi sih lumayan sih teman-teman menurut saya itu. Oke, kita lanjut ke rasio pentingnya teman-teman. Nah, kita lihat saja untuk nama itu pertumbuhan persennya teman-teman. Tahun 2020 ya, pendapatannya ke tahun 2021 nyata mengalami penurunan ya. Di tahun 2022 nyata mengalami penurunan juga. Tapi laba brutonya teman-teman kita lihat nyata ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 ya, tapi di tahun 2022 agak sedikit menurun. Untuk laba netonya kita lihat teman-teman tahun 2020 lumayan sih, dan tahun 2021 lumayan, tahun 2022 agak sedikit ini teman-teman. Dan asetnya agak minus ya di tahun 2022 ini, liabilitas minus, ekuitasnya meningkat teman-teman. Nah itu dia teman-teman untuk nama itu pertumbuhan rasionya ini. Oke, kita lanjut ke policy B2 ini teman-teman. Untuk harga tentang rally 131 dan 140. Untuk PBP-nya 2,70 kali untuk di 131, untuk 140 yaitu 2,89 kali. Untuk per-nya 23,78 kali di 131, di 140 yaitu 25,41 kali. Untuk BP-nya sama ya teman-teman, tentang harganya 48,49. Untuk DER-nya sama yaitu 192,51%. Untuk lay juga sama teman-teman, tentang harganya 11,36%. Untuk EPS-nya sama teman-teman yaitu 5,51. Untuk jumlah sahamnya di setelah company tadi adalah sekitar 1,7 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 85 miliar. Untuk laba bersihnya tadi 9,6 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 164 miliar. Lalu untuk market cap di 131 yaitu 230 miliar. Untuk market cap di 140 yaitu 245 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy B2 ini. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham B2 ini dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami peningkatan terus dari laba usahanya. Lumayan sih meningkatnya tadi ya teman-teman itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk modal kerja dan belanja modal tadi. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham B2 ini adalah XA. Oke, kita lihat XA. Terakhir yang bawa dia itu GPM dan CLN. GPM karena akuisisi 3 kali LB. CLN sempat alah tapi dia tidak alah dan ditutup zona hijau. PTMP juga hijau. Untuk King dan Pack ALB. Dan untuk Laju 1 kali alah, Wine 3 kali alah, dan Elite hijau. Jadi kalau menurut saya sih XA ini saya lihat yang terakhir yaitu bakal sahamnya. Untuk CLN ini ternyata dia jualan teman-teman hari pertama. Dan GPM juga sama teman-teman. BTMP juga sama. Jadi kalau menurut saya sih untuk underweight XA ini kurang menarik sih, meskipun dia bisa ditutup zona hijau teman-teman, masih bagus sih, tapi tidak tahu nama tuh bal-bal seperti underweight lainnya teman-teman. Itu dia. Oke, yang keempat, bersama listing saham B2 ini memberikan waran yang dimana 4 saham dapat 1 waran teman-teman, yang lumayan menarik itu. Yang kelima, ini menurut saya teman-teman, saham B2 ini kurang menarik bagi saya karena ini bahan konstruksi untuk aspal jalan. Kalau memanfaatkan momentum, sepertinya bisa sih untuk dapatkan cuan teman-teman saat listing ini. Mungkin bisa saja nanti ditutup zona hijau teman-teman, atau bisa cuan 10% aja lumayan sih teman-teman.
Ya, dikarenakan banyaknya IPO di tanggal 8 Agustus ini, ada 7 IPO ya bersama sama Bito ini ya. Mungkin agak bingung juga sih kalau kita mantau ya teman-teman, kalau kita ambil semua ya. Nah, silakan teman-teman untuk pilih saja nanti mau ambil yang mana untuk IPO-nya nanti teman-teman. Yang penting teman-teman harus cek dulu underwater-nya dan apa usahanya gimana teman-teman, apakah dia berkembang atau tidak teman-teman, dan juga sahamnya bagus atau tidak teman-teman, dan mudah ditemukan nggak di masyarakat. Itu aja teman-teman menurut saya sih itu. Nah, ini dia teman-teman, 8 Agustus paling banyak teman-teman, ada Elal, Humi, Saber, PPLI, Bitu, Glia, Zeus. Nah, ini yang akan listing teman-teman, yang listing di tanggal 8 Agustus nanti. Itu dia. Gimana teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk nama tuh saham aspal jalan ini? Kalau tertarik silakan untuk beli ya, kalau tidak tertarik silakan skip. Nah, kalau saya sih kemungkinan agak skip sih teman-teman, karena kurang menarik, apalagi underwater XA ini sering barang di hari pertama teman-teman ya. Kalau ketinggalan sedikit takutnya nanti ALB atau minus teman-teman. Itu dia kalau kita mantau banyak saham nanti di IPO nanti teman-teman, tujuh kan itu ya. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan IPO saham Bito ini. Oke, sekian dulu video singkat saya, terima kasih sudah menonton, salam cuan.